Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika Universitas Temangkara Mamuju. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi pemesanan tiket bis online, yang dimana kita bisa memesan sebuah tiket bis secara online. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita saja jalankan aplikasinya, yaitu kita klik pada Run Project ini. Nah, beginilah tampilan awal dari aplikasi dari pemesanan tiket bis online yang telah saya buat. Nah, di sini kita bisa lihat pada menu akun, pesan tiket, riwayat pesanan, jadwal, dan jenis bis. Nah, terlebih dahulu kita membuat akun agar kita bisa memesan tiket bis ini. Kita klik di sini, tentu saja tidak bisa, ataupun kita bisa melihat riwayat pesanan yang kita buat itu tidak bisa. Nah, langkah pertama yang kita buat yaitu kita klik pada menu akun ini, lalu kita klik buat akun. Nah, di sini ada username, password, dan email. Nah, username yang kita masukkan itu terserah yang kita inginkan. Misalnya kita masukkan saja username-nya Tegar 123, itu nama saya. Lalu kita masukkan passwordnya di sini 12345. Lalu kita masukkan emailnya di sini, yaitu terserah sesuai yang kita inginkan. Di sini saya memasukkan email saya. Kita ulang, 123 gmail.com. Lalu kita klik pada menunya itu buat akun. Maka di sini ada muncul notif pendaftaran berhasil, yang artinya kita telah berhasil membuat akun kita. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita klik batal lagi. Lalu kita login di sini menggunakan username dan password yang telah kita buat tadi. Di sini itu tadi username-nya Tegar 123, lalu passwordnya 12345. Kita klik masuk. Nah, otomatis kita sudah bisa login di dalam aplikasi ini, dan kita juga sudah bisa memesan tiket bis. Nah, langkah pertama kita bisa melihat di sini ada jadwal-jadwal yang tersedia, yaitu jadwal operasi bis yang tersedia di sini. Yang ini Mamuju, Topoyo, Maujene, Topoyo, Mamuju ke Polewali Mandar, dan banyak lagi. Lalu kita bisa melihat jenis bis yang ada, yang bisa beroperasi ataupun yang tersedia. Nah, yang pertama kita ingin memesan tiket terlebih dahulu, tapi tunggu dulu. Sebelum kita memesan tiket, kita lihat dulu akun di sini. Nah, di sini nama, nomor telepon, alamat, dan jenis kelamin kita belum kita ubah. Nah, caranya mengubahnya yaitu kita klik edit di sini. Nah, kita bisa mengedit. Lalu kita masukkan nama kita di sini, yaitu saya masukkan nama saya yaitu Tegar. Lalu nomor telepon saya, misalnya ini. Lalu saya masukkan alamat saya, Jalan Umar TN Aksuri. Lalu saya masukkan jenis kelamin saya yaitu laki-laki. Lalu kita klik tombol simpan ini. Nah, di sini akan ada notif pembaruan berhasil. Lalu kita klik OK. Nah, terus kita kembali lagi ke menu. Lalu kita akan memesan sebuah tiket bis. Caranya kita klik pada tombol pesan tiket ini, kita klik. Lalu kita pilih rute bus yang akan kita mau. Misalnya saya dari Mamuju ingin ke Polewali Mandar. Lalu saya akan klik ini. Nah, kita juga bisa lihat di sini hari dan tanggal keberangkatannya, kita bisa lihat juga jadwalnya dan plat mobilnya.
waktu tempuh, dan jarak. Di sini juga tersedia tanggal, dan kita klik tombol pilih. Lalu kita pilih nomor kursi yang akan kita inginkan. Misalnya saya ingin di kursi B008. Lalu kita klik OK. Lalu akan muncul notif apakah Anda yakin. Kita klik yes. Maka tiket berhasil dipesan. Selanjutnya kita klik OK. Lalu kita kembali lagi ke menu. Lalu kita ke riwayat pesanan agar kita bisa melihat pesanan kita tadi. Nah, di sini sudah muncul dengan lengkap tanggal pemesanannya, tanggal berapa, jadwalnya kapan, jamnya juga kapan. Terus di sini ada plat bisnya, lalu ada nomor kursi, asal keberangkatan, menuju, dan tujuan kita ke Polewali Mandar. Nah, seperti itu kira-kira. Terus di dalam aplikasi ini tidak hanya menyediakan fitur sebagai pengguna, melainkan juga ada fitur admin. Nah, perbedaan fitur admin dan pengguna ini ialah kalau fitur pengguna kita hanya bisa memesan dan melihat riwayat pesanan kita, serta kita juga bisa melihat jadwal dan jenis bis. Tetapi kalau admin, kita juga bisa mengedit, mengubah, atau menyimpan dan juga menambahkan data-data dari pesanan tiket tersebut lah. Riwayat pesanan juga kita bisa ubah, lalu jadwal yang kita bisa menambahkan, dan juga jenis bis, serta sopirnya, bis dari sopirnya kita juga bisa tambahkan. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk di akun lagi di sini, tapi sebelum itu kita keluar dulu dari akun ini. Kita klik keluar. Apakah Anda ingin keluar? Lalu kita klik yes. Nah, lalu kita masuk di akun. Nah, cara kita mengetahui username atau password yang telah terdaftar sebagai admin itu, kita bisa cek di sini di database kita. Lalu kita masuk di sini, penumpang. Nah, di sini kita bisa lihat ada username ABC, lalu passwordnya 123. Nah, dan di sini ada hak akses sebagai admin. Dan juga di sini ada beberapa pengguna yang telah terdaftar sebagai penumpang saja. Tapi di sini saya sudah mendaftarkan akun yang bisa mengakses aplikasi ini, tapi sebagai admin, bukan sebagai penumpang. Lalu kita juga bisa mengubahnya di sini. Ataupun kita juga bisa menambahkan akun lagi agar adminnya tidak hanya satu, gitu. Kita lihat di sini username ABC, lalu passwordnya 123 dan hak aksesnya sebagai admin. Kita masukkan di sini. Lalu kita masukkan username dan password admin tersebut, yaitu ABC, lalu passwordnya 123. Lalu kita klik masuk. Maka kita akan masuk di menu administrator, atau sebagai admin, atau yang bisa dibilang sebagai owner atau pemilik dari tiket bis tersebut, aplikasi pemesanan tiket bis tersebut. Di sini kita bisa lihat ada menu bis, jadwal, penumpang, rute, supir, dan juga tiket. Nah, kita bisa klik bis. Lalu kita bisa menambahkan atau mengubah di sini. Mengubah daftar-daftar juga. Misalnya kita ingin kita tambahkan terlebih dahulu. Misalnya kode bis yang ingin kita tambahkan di sini untuk menambah jumlah bis kita. Misalnya B0026. Lalu platnya misalnya DC133. Baru platnya DCD. MHD aja. Lalu kita bisa menambahkan kapasitas dari bis yang kita inginkan, misalnya di sini 60. Lalu di sini kita bisa ubah kelasnya eksekutif ataupun ekonomi. Lalu kita klik saja ekonomi, dan di sini kita lihat tahun produksi dari bis ini, tahunnya 2017 lah, ya lebih lama lagi. Lalu kita bisa lihat di sini daftar kode supir atau supir yang kita inginkan terlebih dahulu. Nah, di sini
SO08. Nah, kode super itu dari mana kita dapatkan? Yaitu dari sini. Nah, kita bisa lihat misalnya tadi kita pilih SO008, yaitu ini data-datanya. Komang Haryadi lah, alamatnya di Jalan Gajah Mada nomor 49, lalu ini nomor teleponnya. Seperti itu. Kita kembali lagi di sini. Misalnya kita bikin lagi di sini data busnya, kita mau tambahkan. Kita ada tambahkan di sini B0026. Lalu kita masukkan platnya DC133 MHD. Lalu kapasitas dari bis tersebut ialah 60. Kita pilih kelasnya yaitu ekonomi. Ya, lalu kita klik di sini tahun produksi yang kita inginkan, mobilnya atau bisnya, itu 2017 lah misalnya yang kita inginkan. Lalu kita masukkan daftar kode super tadi, yaitu ini kita klik. Karena S008 yaitu Komang Haryadi, lalu kita simpan. Nah, maka otomatis datanya sudah muncul di sini. Database yang tersedia itu yang kita punya. Misalnya kita ingin mengubah database yang kita inginkan tadi, yang tadinya B0024 jadi B0026. Misalnya platnya begini, lalu kapasitasnya kita ubah jadi 50. Lalu kita ubah kelasnya di ekonomi, tahun produksinya dan lain-lain. Kita ubah di sini. Maka langsung tertambah di sini karena tidak sesuai. Gitu. Lalu bukan tidak sesuai karena tapi kita menambahkan data baru lagi. Nah, cara kita ubahnya di sini itu yaitu kita ganti platnya, misalnya 34 jadi 35, lalu sopirnya kita ubah jadi S011, lalu kita klik ubah. Nah, maka otomatis di sini datanya akan terubah. Nah, bagaimana? Gampang kan? Terus kita akan menghapus dari database yang sudah kita input tadi, atau mungkin tidak sesuai dengan hati kita, ataupun mungkin sudah tidak beroperasi lagi. Kita tinggal klik data yang kita inginkan, misalnya ini, lalu kita klik hapus, maka otomatis akan langsung terhapus. Lalu kita bisa juga menambahkan jadwal di sini. Caranya sama saja seperti yang tadi, dengan cara menambahkan database-nya. Misalnya di sini kode jadwal yang kita tambahkan 4406, harinya misalnya Sabtu 27 Juli 2024, lalu jamnya misalnya jam 13.00, detiknya juga 00. Lalu kita pilih kode lintasannya yang mana. Kode lintasan ini lintasan yang kemana saja, destinasi atau tujuan yang telah tadi kita input, kayak menuju ke Majene, menuju ke Topoyo, dan lain-lainnya lagi. Misalnya kita ke C005, lalu kita klik simpan, maka otomatis datanya akan tertambah di sini. Nah, caranya begitu. Terus kalau kita ingin menghapusnya, kita tinggal klik tombol hapus ini, maka otomatis akan terhapus. Lalu kita juga bisa mengubah data-data penumpang di sini sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mengganti namanya di sini menjadi mungkin Umar lah, Umar, atau mungkin kita mengganti jadi Abdul. Dan hak aksesnya tetap sebagai penumpang. Lalu kita klik ubah. Nah, otomatis di sini datanya akan terubah, yaitu Muhammad Abdul tadi. Kan sebelumnya tadi namanya Muhammad Tegar. Seperti itu. Nah, terus di sini ada rute lagi. Kita bisa lihat di sini kode rutenya R809. Kita hapus dulu. Nah, cara menambahkan kode rute ataupun menambahkan rute yang kita inginkan lagi atau yang kita punya ini seperti cara yang sebelumnya lagi, yaitu kita klik begini, kita ikuti kode rute yang sebelumnya. Di sini kan kode rutenya yang terakhir itu sampai 8 dan kita ingin menambahkan rute baru. Jadi kita di sini input R009. Misalnya asal tujuannya yaitu Majene.
terus asalnya ke Mamuju, jaraknya 61 km. Misalnya ini kita dari Majene, terus tujuan kita mau ke Mamuju, maka kita input yang seperti ini. Waktu tempuhnya seperti yang di kode rute R001 gitu. Yang menjadi perbedaan di sini yaitu asal dan tujuannya. Kalau R001 itu asalnya Mamuju, tujuannya Majene, tetapi kalau R009 itu asalnya Majene, tujuannya Mamuju gitu. Lalu kita sini panjang 3 menit, lalu kita klik simpan, maka data berhasil ditambahkan. Nah, di sini datanya sudah muncul gitu. Terus kita ingin ubah tujuannya kemana begitu. Misalnya kita ubah lagi, kita ubah asal dan tujuannya. Kan di sini Majene Polewali, lalu kita ubah jadi Polewali ke Majene, Polewali Mandar ke Majene. Terus kita ubah jarak tempuhnya, kita ubah jaraknya jadi 43 km sesuai data yang tersedia. Lalu kita tambahkan di sini 1 jam 7 menit. Lalu kita klik ubah, data diupdate, maka datanya sudah terubah di sini. Lalu kita ingin menghapus datanya. Itu kita ingin menghapus rutenya, kita tinggal klik pada menu ini yaitu hapus. Oke, data dihapus, maka datanya tidak muncul lagi di sini. Terus menu supir. Nah, di sini kita bisa lihat supir-supirnya dan juga kode-kode supirnya ini sudah ada tadi pada di menu bis. Nah, di sini ada daftar kode supir yang tersedia. Nah, kita ingin menambahkan supir kita, yaitu caranya tambahkan dulu kodenya supir S013 karena sebelumnya sudah ada di sini, yang terakhir S012. Lalu kita menambahkan namanya, misalnya misalnya namanya Nurdin. Lalu alamatnya yaitu di mana? Misalnya di BTN Kria Masagena contoh. Lalu kita tambahkan nomor teleponnya di sini 0823, terserah saja, ini sebagai contoh saja. Lalu kita klik simpan, maka data berhasil ditambah dan di sini sudah muncul data supir atas nama Nurdin dengan kode supir S013. Nah, kita juga bisa cek di sini di bus. Nah, sudah ada kode S013 yaitu atas nama Nurdin gitu. Terus kita ingin mengubah atau menghapus data-data dari bis ini atau supir bis ini, kita tinggal ganti namanya, misalnya Reza Octavian. Terus kita ganti alamatnya jadi Jalan Macirinai. Lalu kita ubah nomornya. Lalu kita klik ubah, maka data berhasil diupdate. Lalu namanya sudah otomatis terubah di sini. Terus kita ingin menghapus data-datanya dari sopir ini, kita tinggal klik data yang kita inginkan. Misalnya ini, lalu kita klik hapus, maka data berhasil dihapus. Terus di sini ada menu tiket lagi. Kita juga bisa mengubah kode tiketnya juga. Lalu kita juga bisa menghapus tiket pesanan tersebut. Semisal ada seorang penumpang yang ingin mengubah tanggal pesanan, kode jadwalnya, kode user dan kode tempatnya, kita tinggal ubah saja sesuai yang dia inginkan. Misalnya dia ingin mengubah jadi J302, lalu kode tempatnya misalnya P023, lalu kode usernya ini, lalu kita klik ubah. Nah, maka otomatis kode jadwal, kode user, dan kode tempatnya sudah berubah. Lalu kita ingin menghapusnya, tinggal klik
hapus. Seperti itu. Lalu kita kembali ke tampilan awal. Kira-kira seperti itu saja presentasi dari aplikasi pemesanan tiket bus yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.